Maka dosa besar ini harus kita waspadai, karena ini akan meruntuhkan iman kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan dosa besar berarti dia telah melakukan perbuatan zalim. Berikutnya adalah kezaliman itu bisa terjadi pada saat orang berterus-terusan melakukan dosa kecil. Al-israr 'ala as-saghair. Dosa kecil, dosa yang sering dianggap remeh oleh manusia. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia Allah. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup dan beraktivitas hingga saat ini. Kita sudah berada di bulan Zulqa'dah, salah satu bulan yang dimuliakan, salah satu bulan yang dinyatakan di dalam agama kita sebagai bulan haram. Dari 12 bulan yang telah Allah sediakan dalam kehidupan ini, ada 4 bulan yang dinyatakan sebagai al-ashhur al-hurum, bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Sejak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kemudian Nabi SAW menjelaskan di dalam hadisnya, bulan haram tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini merupakan satu ketetapan dari agama yang lurus. Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian menzalimi diri kalian sendiri. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu pesan penting terkait dengan bulan yang mulia ini, bulan Zulqa'dah, salah satu amaliyah yang perlu kita perhatikan pada bulan ini, marilah kita menghidupkan bulan ini dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha sedapat mungkin untuk menjauhkan diri kita dari segala perilaku-perilaku yang zalim. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian berbuat zalim di bulan ini.
Sebagaimana kita pahami bahwasanya kezaliman itu diharamkan dimanapun dan kapanpun, tidak hanya di bulan haram, di bulan yang lain pun kezaliman itu diharamkan. Tapi pada bulan ini khusus disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat disebutkan secara khusus berarti di situ ada dampak yang lebih besar. Dengan kata lain, dosa yang kita lakukan di bulan ini tentu berdampak kepada dosa yang lebih besar daripada kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Sama halnya ketika seseorang melakukan maksiat kepada Allah, berbuat zalim di tanah suci. Kezaliman itu diharamkan dimanapun, tapi pada saat kezaliman itu dilakukan di tanah suci, maka dia akan berdampak kepada dosa yang lebih besar. Mencuri di tanah suci berbeda dosanya dengan mencuri di tempat yang lain. Kita menipu di bulan ini, ghibah di bulan ini, berbeda hitungan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dosa yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari segala perilaku zalim. Apapun dosa dan maksiat yang kita lakukan itu merupakan satu kezaliman. Bagaimana seseorang menjadi zalim? Yang pertama sekali kezaliman itu terjadi ketika seseorang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk tindakan syirik, mempersekutukan Allah dengan selainnya, itu adalah sebuah kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna syirka la zulmun 'adzim." Sesungguhnya syirik itu merupakan suatu kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun 'adzim. Siapapun yang melakukan tindakan kesyirikan berarti dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, kezaliman itu bisa terjadi ketika seseorang kufur dan ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Setiap tindakan, setiap perbuatan, setiap ucapan yang di situ mengandung pembangkangan, pengingkaran terhadap kebenaran yang disampaikan dari Allah dan Rasulnya, maka itu merupakan satu kezaliman. Berikutnya, kezaliman itu bisa terjadi ketika seseorang melakukan dosa besar, atau dalam istilah syariat kita disebut dengan istilah al-kabair. Seseorang yang melakukan dosa besar dan tidak menyikapinya dengan taubat kepada Allah, berarti dia sedang berada dalam satu kezaliman. Para ulama membuat kriteria apa yang dimaksud dengan dosa besar. Imam Az-Zahabi menulis tentang dosa-dosa besar yang sering dilakukan dan dianggap remeh oleh manusia. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pun menulis kitab khusus tentang dosa-dosa besar. Ada beberapa kriteria sebuah dosa itu menjadi dosa besar. Yang pertama, setiap dosa yang di dalamnya ada ancaman neraka, maka itu disebut dosa besar. Ketika sebuah hadis atau suatu ayat melarang kita melakukan sesuatu dan di balik larangan itu ada ancaman neraka, maka itu masuk dalam kategori dosa besar. Setiap dosa yang dilarang di dalam hadis atau di dalam Al-Quranul Karim kemudian disertai dengan laknat, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, berarti perbuatan itu adalah dosa besar. Setiap dosa yang disebutkan dalam hadis Nabi disertai dengan laknat Allah, itu berarti masuk dalam kategori dosa besar. Yang ketiga, setiap dosa yang di dalamnya ada hukuman dunia. Selain dilarang oleh Allah untuk melakukannya, ada sanksi dunia. Umpamanya orang berzina, ada sanksinya di dalam Al-Quran. Ada jilid, ada rajam dan sebagainya. Itu masuk dalam kategori dosa besar. Maka dosa besar ini harus kita waspadai, karena ini akan meruntuhkan iman kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan dosa besar berarti dia telah melakukan perbuatan zalim. Berikutnya adalah kezaliman itu bisa terjadi pada saat orang berterus-terusan melakukan dosa kecil. Al-israr 'ala as-saghair. Dosa kecil, dosa yang sering dianggap remeh oleh manusia, sehingga dosa itu cenderung dilakukan secara terus-menerus. Dianggap sepele, dianggap ringan. Padahal ketika sebuah dosa itu sudah dianggap ringan, maka dia akan berubah menjadi dosa besar. Sehingga para ulama mengatakan, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada istilah dosa kecil kalau dosa itu dianggap remeh dan dilakukan terus-menerus.
Sekecil apapun dosa, dia akan berubah menjadi besar karena dianggap remeh. Kebakaran besar yang menghanguskan gedung besar itu biasanya berawal dari percikan api yang kecil. Api kecil yang dianggap sepele, dianggap remeh, bisa membakar rumah ataupun gedung besar. Begitu juga dosa kecil bisa menjerumuskan seseorang lebih jauh menuju neraka Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka tidak ada istilah dosa kecil, kata para ulama, kalau dianggap remeh. Sebaliknya, wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada istilah dosa besar kalau dosa itu disikapi dengan taubat kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, kezaliman kita, kalau kita menyikapi dosa itu dengan taubat kepada Allah, maka semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya. Marilah kita introspeksi diri, marilah kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari segala bentuk kezaliman. Karena pesan Allah di dalam ayat tadi, jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian sendiri. Semua dosa yang kita lakukan, hakikatnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Walaupun yang kita tipu orang, yang kita ambil hartanya orang lain, tapi pada hakikatnya kita sedang merugikan diri kita sendiri. Ibarat orang yang meludah ke atas, terkena muka sendiri. Karena akibat dari dosa itu kita yang menanggungnya. Nabi SAW mengatakan, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan kezaliman, karena kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan di hari kiamat kelak. Setiap kali kita melakukan kezaliman, jiwa kita akan gelap, hati kita akan gelap. Pada saat kita berada dalam kegelapan, kita tidak akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak akan bisa membedakan mana yang berguna, mana yang berbahaya, mana yang hak, mana yang batil. Pada saat orang tidak memiliki petunjuk dan cahaya dalam hidup ini, maka dia akan mengakhiri hidup ini dalam keadaan su'ul khatimah. Dan pada hari akhirat kelak, orang yang banyak melakukan kezaliman, dia akan berada dalam kegelapan demi kegelapan. Kita butuh cahaya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita meniti jalan di akhirat kelak menuju surga Allah, atau ada orang yang menuju neraka, kita berada dalam kegelapan. Maka pada saat itu kita butuh cahaya. Pada saat kita melintasi titian sirat yang membentang di atas neraka jahanam, setiap kita butuh cahaya. Al-Imam Ibnu Katsir menceritakan, pada saat itu ada orang yang diberikan cahaya dalam jumlah yang besar, mendapatkan cahaya yang cukup menerangi jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang mendapatkan sedikit cahaya. Bahkan Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ada orang yang diberikan cahaya oleh Allah seujung kuku. Cahaya yang begitu kecil, tidak bisa menerangi jalan di depannya. Bahkan cahaya itu, kata Ibnu Katsir, antara hidup dan mati, seperti kita menghidupkan sebuah lilin pada saat angin bertiup kencang. Kita khawatir api yang kecil itu akan padam. Jadi bagaimana cahaya kita di akhirat tergantung bagaimana kita menjalani hidup ini. Semakin banyak kezaliman yang kita lakukan, semakin gelap jalan kita menuju Allah. Oleh karenanya, marilah di bulan yang mulia ini kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merajut kembali hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan baik kita dengan sesama manusia. Kita bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kezaliman yang pernah kita lakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قوموا إلى صلاتكم وأقيموا الصلاة.